kali ini kita masih akan melanjutkan tentang teorema Pythagoras bagian kelima, yaitu mencari panjang sisi-sisi segitiga dengan ukuran sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk kelas 8 semester 2. Baik, kita akan mulai membahas tentang segitiga siku-siku yang berukuran 30, 60, dan 90 derajat. Kalian perhatikan gambar segitiga siku-sikunya. Nah, untuk mengetahui panjang sisi-sisi segitiga siku-siku yang berukuran 30, 60, dan 90 ini, atau perbandingan sisinya ya lebih tepatnya, kita mulai dengan sinus 30 derajat. Kenapa harus sinus 30? Karena kan 30 termasuk salah satu besar sudut dari segitiga yang akan kita bahas ya. Kalian pasti masih ingat ya sinus 30 dalam pelajaran trigonometri, bahwa sinus 30 derajat itu adalah 1/2. Dari besaran sinus 30 derajat ini kita bisa mencari perbandingan dari sisi-sisi segitiga siku-siku. Masih ingat juga kan bahwa sinus 30 atau sinus itu bisa kita cari dari rumus yang demi atau depan per miring. Untuk mengingatkan kalian lagi, rumus sinus, kosinus, kalian bisa lihat linknya di deskripsi video ini. Oke, kita kembali lagi. Sinus 30 itu kan depan per miring. 1/2. Berarti kan depannya 1, miringnya 2. Oke, kita balik lagi ke gambarnya. Karena di sini 30 derajat, berarti depannya 30 yang mana? Oke, kalian perhatikan ya. 30 derajat di sini. Nah, depan atau sisi yang berada di seberang dari sudut 30 derajat itu yang disebut depan. Karena di sini depannya 1, kita tulis berarti sisi yang berada di seberang 30 derajat itu 1. Kemudian miring. Nah, miring itu adalah sisi yang berada atau di seberang dari sudut siku-siku. Di sini kan sudut siku-sikunya posisinya 90 derajat itu di sini. Berarti sisi miringnya adalah sisi yang berada tepat berhadapan dengan siku-siku. Perhatikan berarti sisi miringnya di sini ya. Berhadapan dengan 90 derajat. Nah, karena miringnya di sini 2, berarti kita tulis di sini miringnya 2. Oke, kita sudah dapat di sini 2 sisinya. Tinggal kita cari sisi ketiga atau sisi yang berhadapan dengan sudut 60 derajat yang belum kita dapat. Nah, untuk mencarinya kita bisa menggunakan rumus Pythagoras yang sudah ada di video-video sebelumnya. Oke, kita masukkan ya. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A-nya itu kan 1 ya. Ingat, C-nya itu adalah sisi miring ya. Kita masukkan angkanya 1 kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Berarti 1 ditambah B kuadrat sama dengan 4. B kuadratnya sama dengan 4 dikurang 1. Berarti B kuadrat sama dengan 3. B sama dengan akar 3. Kita masukkan B-nya yang akar 3 itu ke sisi yang belum diketahui atau sisi yang berada di hadapan sudut 60 derajat. Berarti segitiga siku-siku ini sudah lengkap perbandingan sisi-sisinya atau panjang sisi-sisinya. Baiklah, kita akan mulai membahas tentang panjang sisi-sisi segitiga siku-siku yang berukuran sudut 30, 60, dan 90 derajat. Di sini ada sebuah gambar segitiga siku-siku di mana diketahui panjang sisi miringnya adalah 4. Kalian harus ingat ya, sisi miring adalah sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Di sini kalian harus mencari berapa panjang sisi-sisi yang lainnya atau yang belum diketahui. Kalau diketahui hanya satu sisi saja, kita bisa menggunakan metode atau cara yang paling sederhana, yaitu dengan cara perbandingan. Perbandingan dengan apa? Kalian perhatikan ya gambar segitiga yang di atas itu.
perbandingan dengan segitiga yang sudah ada atau bentuk bakunya yang tadi sudah kita hitung di halaman pertama itu ya. Yaitu segitiga siku-sikunya berukuran 30, 60, 90 dan perbandingan sisinya kalian perhatikan di mana sisi miringnya berukuran 2, sisi tegak atau sisi yang berhadapan dengan sudut 30 derajat, panjang sisinya adalah 1. Kemudian sisi lain yang berhadapan dengan sudut 60 derajat, panjang sisinya adalah akar 3. Dari segitiga inilah kita akan gunakan sebagai patokan atau parameter untuk mencari sisi-sisi yang tidak diketahui dari segitiga siku-siku yang sejenis. Oke, kalian perhatikan lagi sisi miringnya 2, sisi yang berhadapan 31, sisi yang berhadapan dengan 60 adalah akar 3. Berarti kalian harus menggunakan perbandingan itu ya. Sisi miring 2 kali lipat dari sisi yang berhadapan dengan 30 itu ya. Sama. Di sini sisi miringnya 4. Berarti sisi yang berhadapan dengan 30 derajat setengah dari sisi miring. Seperti yang perbandingan di atas. Ibu kan sudah katakan kita gunakan perbandingan yang di atas itu. Oke, kita sudah dapat berarti ya. Sisi yang berhadapan dengan 30 derajat adalah 2. Setengah dari 4 kan 2 ya. Kemudian sisi yang berhadapan dengan 60 derajat sesuai dengan gambar di atas. Kalau 1 kan akar 3. Berarti kalau 2 menjadi 2 akar 3. Jadi sesederhana itu, kita tidak perlu hitung capek-capek, cukup gunakan perbandingan yang sudah ada. Soal berikutnya diketahui segitiga yang sama, di mana salah satu sisinya adalah 5 atau sisi yang berhadapan dengan 30 derajat. Sesuai dengan perbandingan yang sudah ada, kalian perhatikan yang segitiga di atas, ukurannya adalah 1, 2 akar 3. Di mana miringnya 2, maka sisi tegak atau yang berhadapan dengan 30 adalah 1 atau setengahnya dari 2. Berarti kalau di sini diketahui sisi yang berhadapan dengan 30 derajat adalah 5, otomatis sisi miringnya kita dapat dong 2 kali lipatnya, yaitu 10. Lalu sisi yang ketiga atau yang berhadapan dengan 60 derajat sesuai dengan yang di atas tadi kan akar 3. Kalau 1 berarti 1 akar 3. Berarti kalau 5 menjadi 5 akar 3. Soal berikutnya diketahui segitiga siku-siku di mana panjang sisi yang berhadapan dengan 60 derajat adalah 7 akar 3. Berapakah panjang sisi-sisi yang lainnya? Baik, kita langsung saja ya pakai perbandingan. Kita cari dulu ya sisi yang berhadapan dengan 30 derajat. Karena di sini 7 akar 3 yang dikasih tahu, berarti kita cukup ambil yang angka depannya atau 7-nya saja. Itulah panjang sisi yang berhadapan dengan 30 derajat, yaitu 7. Kalau sudah 7-nya kita dapat atau sisi tegaknya kita sudah dapat, kita lebih mudah mencari sisi miringnya, yaitu 2 kali lipat dari sisi yang berhadapan dengan 30. Karena di sini 7, berarti sisi miringnya 14. Soal berikutnya, diketahui segitiga siku-siku, di mana salah satu panjang sisinya yaitu 24. Kalian perhatikan, 24 ini adalah sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Berarti dia adalah sisi miring. Berapakah panjang sisi-sisi yang lain? Kita mulai cari dari yang sisi berhadapan dengan 30 dulu ya. Ingat, sesuai perbandingan dari segitiga yang di atas tuh ya, kalian perhatikan. Sisi yang berhadapan dengan 30 derajat adalah setengah dari sisi miring. Karena sisi miringnya 24, maka sisi yang atas ini atau yang berhadapan dengan 30 derajat adalah 12. Oke, kita sudah dapat nih ya. Berarti sisi yang ketiganya berapa? Atau sisi yang berhadapan dengan 60 derajat? Berarti sisi yang ketiga adalah 12 akar 3. Kita tinggal tambahkan akar 3-nya ya. Soal berikutnya. Kalian perhatikan segitiganya. Bentuk segitiganya agak berbeda ya dengan soal-soal segitiga yang tadi sudah kita bahas.
Tapi selama dia sebangun atau ukuran sudutnya sama, itu tidak jadi masalah. Kita perhatikan lagi di sini, segitiganya diketahui panjang salah satu sisinya adalah 8 akar 3, yaitu sisi yang berhadapan dengan 60 derajat. Nah, berapakah sisi-sisi yang lainnya? Ingat perbandingan yang di atas, kalau yang berhadapan dengan 60 derajat kan pasti ada akar 3-nya ya. Nah, berarti panjang sisi yang berhadapan dengan 30, kita cukup ambil angka yang di depannya. Akar 3-nya tidak usah. Berarti adalah 8. Oke, sisi terakhir atau sisi miring. Ingat perbandingannya, sisi miring adalah 2 kali dari panjang sisi yang berhadapan dengan 30 derajat. Tadi kita sudah dapat yang berhadapan dengan 30 derajat adalah 8. Maka sisi miringnya atau sisi yang berhadapan dengan 90 derajat adalah 2 kali 8, yaitu 16. Kalian sudah mempelajari contoh-contoh soal tentang segitiga siku-siku yang berukuran 30, 60, dan 90 derajat. Nah, di sini Ibu beri kalian soal-soal latihan ya. Kalian kerjakan di rumah sesuai dengan yang sudah kita bahas ya, pakai ilmu-ilmu perbandingan sisi. Di sini ada segitiga yang diketahui sisi yang berhadapan dengan 60 derajat adalah 9 akar 3. Berapakah sisi-sisi yang lainnya? Soal berikutnya, diketahui panjang sisi yang berhadapan dengan 90 derajat 24. Berapakah panjang sisi yang lainnya? Dan terakhir, diketahui panjang sisi yang berhadapan dengan 30 derajat adalah 3. Berapakah panjang sisi lainnya? Kalian kerjakan ya masing-masing di rumah. Semoga kalian bisa mengerjakan soal-soal ini dengan baik. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.